Bohong, kalaupun kau menang, itu awal dari kekalahan dan kemiskinan. Betul, petikan ini berasal dari lagu judi karya Rhoma Irama. Dilarang ayam, katanya nggak boleh naik, nggak boleh muntah kalau waktu hujan. Bulan Maret ternyata masih menjadi bulan yang basah. Hampir tidak ada hari yang dilalui tanpa rintik-rintik. Aneh sih tetap naik gunung meski tahu masih rawan kehujanan. Tapi, nggak ada tapi ding, kami memang aneh. Kali ini aku bersama seorang kawan dari kampung halaman. Namanya Arman, tapi sebagian orang menyebutnya Ata, Ocit, hingga anak Pak RT. Jadi nanti misal aku nyebutnya nggak konsisten, mohon maaf ya. Yang jelas, ini kali pertama bagi Ata untuk naik gunung. Dan ya, gunung yang kami tuju nggak sulit-sulit amat kok. Jadi meskipun hujan, nggak apa-apa deh. Setelah melalui puluhan purnama, hujan yang begitu deras, kemudian cinta yang patah, akhirnya kami sampai di base camp Pendem. Jadi kami mau naik Andong itu via Pendem. Gimana Feng, rasanya pertama kali mau naik gunung? Biasa aja. Biasa aja. Nggak takut soal cuaca, nggak takut soal hal-hal mistis, Nggak nggak biasa takut aja. soal hal lain. Biasa aja. Yakin? Yang saya takutin itu kalau ayang marah. Tujuan kami kali ini adalah gunung populer di Magelang. Yap, Gunung Andong. Popularitas gunung ini bukan hanya disebabkan oleh ramainya pendaki, melainkan juga hadirnya para peziarah. Ya nggak sefenomenal wow sih, tapi aktivitas ziarah di Andong tetap istimewa, ditandai oleh makam megah yang ada di area puncak. Rute awal pendakian Gunung Andong via Pendem itu melewati perkebunan atau persawahan dari para warga. Ada lombok, terus kol, ada pisang, ada kamu di hatiku. Wow. Selepas melewati jalan bebatuan, kemudian memasuki area hutan di Gunung Andong, ada dua pilihan jalur yang bisa kita lewati. Yang pertama itu jalur selatan. Ini saya pilih jalur selatan. Jalur ini akan mengantarkan kita ke Puncak Andong. Nah, sementara jalur utara alias ke kanan itu akan menuntun kita ke Puncak Lapalap. Jadi sebetulnya sih sama aja. Ada dua jalur dan ada juga dua puncak setidaknya di dalam peta ya yang kami terima, dan puncaknya itu juga saling terhubung. Tempatnya nggak jauh sih, tapi kami ingin lewat jalur selatan aja. Meskipun dekat dan konon tidak susah-susah amat, ini pendakian Andong pertama untukku. Kesan awalnya ya biasa aja sih, soalnya ya baru awal, medannya masih relatif mudah dilewati. Kesan ini akan sedikit berubah nanti menjelang dan selepas pos 1. Kami itu naik mulai pukul 4:30. Nah, ini udah sekitar 15 menit jalan kaki dan agak kaget juga karena sebagaimana yang kawan-kawan bisa dengerin, ini ada azan pukul 4:45. Nah, kami nggak tahu ya ini azan asar atau gimana, tapi yang jelas gimana ya, nggak tahu. Menurutmu gimana, Cid? Nggak tahu. Karena masih ada sinyal, bentar aku cari dulu di Google.
Oke, jadi setelah lihat di Google, browsing di beberapa situs, pertama yang aku temuin adalah waktu asar. Kalau aturannya ya, itu tetap sekitar pukul 3 sore. Tapi ternyata setelah berselancar di internet lebih lama, ini nggak nemu sih sebetulnya artikel yang menerangkan kenapa ada azan di sekitar pukul 5 sore. Di area Gunung Andong itu nggak ada. Tetapi aku nemuin artikel yang kurang lebih sama, yang menunjukkan bahwa masyarakat tertentu, misalnya di kaki Gunung Prau, itu punya kebiasaan melantunkan azan asar pukul 4:30. Nah, alasannya sebagaimana yang kuduga tadi, itu memang gara-gara tradisi. Jadi mayoritas masyarakat itu berprofesi sebagai petani kentang. Dulu mungkin mereka kalau pulang dari lahan itu sekitar pukul 5 sore, makanya azannya itu baru dilantunkan 4:30 sore. Nah, ini mungkin terbawa sampai sekarang. Aku nggak mau ngejudge atau gimana, tentu saja. Yang jelas tadi aku kaget, tapi setelah mengetahui bahwa ada alasan tertentu, jadi tenang. Karena tadi sempet kenapa ya? Nah, cuman gara-gara aku sudah menganggap bahwa gunung itu sahabat dan aku berusaha merasionalisasi banyak hal, maka aku cari alasannya dong yang logis apa, dan ketemu gitu teman-teman. Jadi kalau naik gunung terus ada 1-2 hal yang membuatmu ragu, khawatir, takut dan lain sebagainya, silakan cari tahu, tanya sama orang, jangan kayak dipendam sendiri terus bertanya-tanya dan sepanjang perjalanan malah ketakutan sendiri, paranoid dan sebagainya. Jangan. Have fun kalau di gunung ya. Terus ini udah istirahat 10 atau 15 menit buat cari jawaban tadi, dan kayaknya ayo lanjut naik lah. Sekarang kami sudah sampai di pos pertama, namanya pos Mantenan kalau dari jalur selatan. Kalau dari gerbang pendakiannya kira-kira 15-20 menit lah ya. Duh, ini lumayan menguras energi ini waktu awal-awal aja. Jadi barangkali secara ketinggian Andong memang tidak begitu tinggi ya kalau dibandingkan gunung lain, tapi medannya cukup menantang juga meskipun baru di awal-awal. Kecuramannya mungkin 30-45 derajat waktu di jalan perkebunan, dan waktu udah sampai di hutan tuh boleh-boleh juga zigzag. Ya kalau zigzag lazim ya, tapi ini naik terus lumayan waktu udah mau sampai pos 1. Pas awal-awal tadi masih datar, tapi kemudian nanjak. Kayaknya habis ini nanjak juga deh. Nanjak lumayan ya maksud gue. Lumayan, semangat. Happy Kyowo, Happy Kyowo. Sudah pukul 5.10 dan kami kini sampai di pos 2. Pos 2 itu berarti Patok Gambir dan udah setengah perjalanan lah ya. Habis ini pos apa, Cit? Pos Watu Wayang. Pos Watu Wayang? Pos Watu Wayang. Habis itu ada ini. Ada persimpangan. Persimpangan ya? Sebelum ke puncak Andong. Sebetulnya kamu ngapain tuh? Tiba-tiba yang sebelumnya itu nggak mau naik gunung, terus tadi malam ku ajakin langsung ACC. Ada apa sebetulnya? Gara-gara Mbak cantik. Emang naik gunung. Kadang-kadang perempuan udah cantik, pinter, manis, nyusahin ya? Nyusahin. Hidup lagi. Parah kamu. Naik gunung dengan alasan apapun tentu saja diterima, asal tidak merugikan alam, orang lain, dan diri sendiri. Kita boleh naik gunung gara-gara stres skripsi, capek sama kekasih yang posesif, atau sekadar iseng. Yang penting punya persiapan aja deh. Selama ini, alasan bagiku untuk mendaki juga variatif.
Namun yang paling umum adalah gara-gara pengen menyepi di antara kesunyian dan bentang hijau. Mungkin bahasa populernya healing. Iya ya, kata ini memang terlampau sering dipakai dan terkesan sok. Tapi ya kalau memang faktanya begitu, mengapa harus menghindarinya? Matahari semakin turun seiring petang hari. Begitu pula kabut. Enggak dapat view bagus sih, tapi ya enggak apa-apa juga. Sejak dari kos, kami sadar betul bisa saja ditemani hujan deras dari bawah sampai puncak. Enggak kebasahan aja udah bersyukur. Oke kawan-kawan Maya sekalian, ini kami sudah sampai di puncak. Udah bikin tenda juga, dan tenda kami hanya sebagai informasi ya. Itu ternyata cuma 1 layer. Pasangnya cuma 4. Ini cute banget karena tendanya emang sempit. Cuman buat 2 orang ya boleh-boleh lah. Nah apalagi kecil-kecil ya. Badan kita kecil. Aman-aman. Ini salah satu keuntungan orang kecil waktu bikin tenda. Tenda 2 orang kayaknya kalau buat 3 orang masih cukup. Kalau buat 5 orang juga cukup, anak-anak TK tapi. Waktu udah sampai atas rasanya gimana? Maksudnya rasanya gimana? Perasaan atau gimana? Ya sebetulnya santai-santai aja tuh naik gunung. Nggak seberat yang mungkin sebagian orang pikir. Dan yang penting kuncinya bagi pemula, mungkin pilihlah gunung yang tepat. Kemudian persiapan dengan baik. Oh iya, ini di atas Andong itu ada warung. Kayaknya ada 3. Ini kami ngecamp di dekat salah satu warung. Jadi baru lihat satu warung, belum lihat warung-warung yang lain. Terus tadi ngelewatin juga persimpangan menuju toilet, menuju air bersih, terus menuju makam, dan menuju puncak. Ini kami ke kanan berarti arah puncak ya. Kalau ke kiri besok mau ke sana, itu mau lihat-lihat area makam juga. Kalau yang ku baca, kalau nggak salah ya, itu makamnya Ki Joko Peki. Jadi besok mau sekalian coba ke sana. Ziarah mungkin. Dingin-dingin gini, naknya mencintai siapa ya? Di atas gunung biasanya ngapain aja sih? Kan nggak ada sinyal. Banyak sih, ngobrol, masak-masak, dan tentunya istirahat. Kalau yang terakhir udah pasti dong, habis jalan berjam-jam, tubuh tentu pengen rebahan. Apalagi kalau besok harus summit, apalagi summitnya dimulai pagi buta, bahkan dini hari. Namun, kali ini aktivitas kami berbeda. Kami masih bisa memperoleh sinyal internet di puncak Andong. Semua provider kayaknya ada sih, kekuatan sinyalnya aja yang variatif di titik tertentu. Kadang-kadang, aku harus geser beberapa senti agar dapat sinyal. Ya, koneksi memang kadang seaneh itu sih. Aneh dan rapuh, kayak harapanmu. Malam semakin malam, dan obrolan pun semakin dalam. Banyak hal yang kami berdua obrolkan di sini. Ocit misalnya, curhat soal mantan, skripsi, dan oligarki. Cie kritik. Harusnya kami tidur setelah bicara panjang lebar, tetapi perut berkata lain. Panggilan alam harus dituntaskan. Sebelum tidur, tadi aku pup dulu. Sorry ya, ini agak sensitif dan mungkin agak lancang juga sih untuk ngomongin di depan publik. Ini salah satu informasi yang barangkali sangat bisa bermanfaat bagi para pendaki yang menonton ini. Jadi di Andong ini, di atas atau puncak, ada juga toilet. Nah, toilet itu berada di bawah persimpangan menuju puncak dan menuju makam. Jadi di tengah-tengah itu ada plang, terus ada plang arah ke bawah, itu arah ke toilet. Nah, toiletnya itu nggak disediakan air. Jadi di sebelum toilet itu ada semacam warung kecil yang digunakan untuk naruh botol-botol air. Itu air bersih sih. Kayaknya bisa diminum juga karena agak di bawah itu ada mata air. Nah, air-air tersebut harganya 5.000 per botol, aqua besar ya. Berapa liter ya? Kira-kira 1,5 ya? 1,5 liter. Dan itu memang biasanya digunakan untuk cebok. Cebok ya guys ya. Bukan untuk minum sih, umumnya. Soalnya kalau soal minum kan kita bawa sendiri ya dari bawah. Tapi kalau buat di toilet, entah itu buat buang air kecil maupun buang air besar, itu harus pakai air itu. Nah, teman-teman yang boros air saat buang air mungkin bisa beli 2 ya. Tadi aku beli 1 sih, sekedar informasi aja. Ini aku mau tidur karena udah lumayan ngantuk dan capek tadi ya naik.
Semoga besok cerah, Min. dapat lautan awan dan bisa lihat gunung-gunung di sekitar. Have a good dream. Ayang yang jauh di sana, jangan bergadang ya. Love you. What the fuck, man?